Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malika Sofia Zen, NIM 1950510012. Di sini saya sebagai penyimpul materi dari kelompok tema 5 akan menyampaikan kesimpulan menurut saya. Kesimpulan materi menurut saya, etika bisnis adalah cara yang dilakukan oleh suatu bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya yang mencakup berbagai aspek, baik itu individu, perusahaan, maupun masyarakat seperti jujur, loyal, dan lain-lain. Tujuannya untuk memberikan batasan kepada pebisnis untuk tidak berbuat semena-mena. Etika bisnis ini mempunyai manfaat bagi perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Di antaranya, bisa membangun citra positif yang bisa meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi. Etika Islam yang berlaku dalam aspek-aspek bisnis dan ekonomi, yaitu 1. Produksi. Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam melakukan produksi, tentu harus memiliki prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu berproduksi dalam lingkaran halal, keadilan dalam produksi, seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan taktikal yang Islam, serta kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Dalam produksi juga harus memperhatikan etika yang telah diterapkan yang sesuai dengan syariat yang ada, yaitu ihsan dan itqan atau sungguh-sungguh dalam berusaha, iman, takwa, maslahah, dan istiqomah, serta bekerja pada bidang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi dalam Islam mempunyai tujuan dakwah, yaitu menyatukan hati kepada Allah seperti seorang amil zakat yang mendistribusikan zakat. Pendidikan, yaitu mengajarkan akhlak terpuji seperti suka memberi, mengutamakan kepentingan orang lain, dan lainnya. Sosial, yaitu memenuhi kebutuhan orang lain yang membutuhkan, menguatkan cinta kasih antar individu, dan mengurangi kesenjangan sosial. Lalu ekonomi, yaitu andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi. Dalam melakukan distribusi, harus memegang prinsip-prinsip distribusi yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu keadilan dan pemerataan, persaudaraan dan kasih sayang, serta solidaritas sosial. Selain itu, distributor juga harus memperhatikan etika yang ada, seperti selalu menghiasi amal dengan niat ibadah dan ikhlas, transparan dan barangnya halal serta tidak membahayakan, adil dan tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang agama Islam, tolong-menolong, toleransi dan sedekah, tidak pernah lalai dalam ibadah karena kegiatan distribusi, serta mencari keuntungan yang wajar. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan yang menghabiskan utility atau nilai guna barang dan jasa. Konsumsi dalam Islam hanya sekedar perantara untuk menambah kekuatan dalam menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsumen harus menerapkan prinsip-prinsip konsumsi menurut syariat Islam, seperti bersyukur, kebersihan, kesederhanaan, memperhatikan yang halal dan yang thayyib, serta tidak kikir, mubadzir, dan boros. Dalam pelaksanaan bisnis, tidak jarang berlaku konsep tujuan menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan suatu bisnis ekonomi. Bahkan, terkadang tindakan yang berbau kriminal pun ditempuh untuk mencapai tujuan bisnis tersebut. Terjadinya perbuatan tercela dalam dunia bisnis dan ekonomi akan menimbulkan berbagai masalah yang cenderung akan semakin meningkat dan merusak bisnis itu sendiri. Oleh karena itu, dalam etika bisnis dan ekonomi Islam, ada kalanya muncul isu-isu yang kontroversial yang disebabkan karena bentroknya nilai-nilai etika dalam bisnis ekonomi itu sendiri. Benturan kepentingan itu sendiri adalah perbedaan kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan pribadi setiap individu. Yang pertama,
Penyalahgunaan kedudukan atau posisi, atau biasa disebut dengan nepotisme, biasa berupa penempatan jabatan seseorang yang diberikan pada keluarganya, bukan pada ahlinya. Yang kedua, yaitu pelanggaran kerahasiaan. Pelanggaran ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan kepentingan pribadi dengan mengungkapkan rahasia yang merugikan orang lain atau suatu bisnis ekonomi tertentu dalam bisnis itu sendiri. Dalam dunia bisnis, etika seringkali tergeser dengan tujuan bisnis itu sendiri, yaitu untuk meraih keuntungan yang besar dengan cara yang cepat tanpa memperdulikan etika bisnis sama sekali, baik etika bisnis dengan para pekerja, pesaing, konsumen, maupun publik. Setiap pemimpin pasti memiliki peranan yang penting dalam membentuk suatu budaya dalam kegiatan bisnis ekonomi. Budaya dalam suatu bisnis sendiri memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pembentukan perilaku etis, karena budaya tersebut merupakan seperangkat nilai dan norma yang membimbing tindakan setiap karyawan. Terima kasih. Sekian kesimpulan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.